Pernah kepikiran nggak sih kenapa ya banyak aparatur sipil negara atau ASN itu kok kelihatannya lebih milih buat diem aja? Nah, pertanyaan ini yang mau kita kupas tuntas bareng-bareng. Coba deh, bayangin sebentar. Kamu pasti pernah lihat kan, ada ASN yang, ya gitu deh, kelihatannya diam-diam aja. Kerjanya datar, seolah-olah nggak peduli sama apa yang terjadi di sekitarnya. Kayak punya dunia sendiri gitu. Tunggu dulu. Ternyata, apa yang kita lihat itu seringkali bukan gambaran utuhnya. Sikap diam itu, dalam banyak kasus, ternyata bukan karena nggak peduli sama sekali. Ada cerita di baliknya loh. Nah, ini dia akarnya. Bisa kita sebut sebagai tembok pengalaman. Ini adalah kisah tentang gimana niat baik dan semangat membara di awal, malah kepentok sama realita kantor yang, ya begitulah. Coba kita putar waktu ke belakang. Awalnya tuh, mereka sama kayak kita kok. Semangat banget, punya segudang ide, dan bener-bener pengen kasih kontribusi positif. Jadi wajar dong mereka coba buat bicara, coba kasih masukan. Sayangnya, niat baik itu seringkali nggak bersambut. Ide-ide mereka cuma dianggap angin lalu, dicuekin, nggak didengerin, dan rasa diabaikan inilah pukulan pertama yang lumayan telak buat mereka. Dan dari sini, situasinya jadi serba salah banget. Coba deh lihat. Kalau ide mereka ternyata salah, wah, siap-siap aja dihujat habis-habisan. Dikritik dari segala penjuru. Tapi anehnya, kalau idenya benar dan berhasil, ya sepi, nggak ada dukungan, nggak ada apresiasi. Bener-bener no-win situation kan? Ada satu kutipan yang menggambarkan ini dengan pas banget. Kritik yang datang rasanya seperti air hujan. Kebayangkan derasnya kayak apa? Tiap kali salah, hujatannya datang terus-menerus. Tapi pas bener, sunyi senyap, lama-lama capek mental kan? Terus apa yang terjadi? Akhirnya mereka terpaksa ngeluarin jurus pura-pura nggak peduli. Ini bukan karena mereka mau loh. Ini lebih ke semacam mekanisme pertahanan diri. Cara buat survive di lingkungan kerja yang mungkin udah nggak sehat lagi. Jadi penting banget buat kita sadar kalau ini tuh sebuah proses. Proses yang jujur aja cukup tragis. Kalau disederhanain ada 3 tahap. Pertama, mereka coba bicara. Kedua, mereka diabaikan dan diserang. Dan yang ketiga, sebagai akibatnya, ya mereka memilih untuk diam. Jadi apa itu pura-pura nggak peduli? Sebenarnya, itu adalah sebuah strategi bertahan hidup. Simple, tujuannya cuma satu, melindungi diri dari sakitnya kritik dan kecewa yang datang berulang-ulang. Ini cara mereka buat tetap waras, gitu loh. Dan ya, inilah kesimpulannya. Setelah ngelewatin semua itu, mereka belajar buat diam. Mereka belajar buat pasang topeng seolah-olah nggak peduli. Ini bukan karena mereka dari sananya pemalas atau nggak punya inisiatif, tapi karena lingkungan kerjalah yang mengajari mereka bahwa diam itu adalah cara paling aman untuk selamat. Kalau sebuah kultur kerja bisa bikin orang yang tadinya baik, yang tadinya peduli, jadi milih untuk diam, jangan-jangan yang rusak itu bukan orangnya, tapi sistemnya. Nah, ini pertanyaan besar yang perlu kita renungkan bareng-bareng. Nah, sekarang pertanyaan ini buat kamu. Setelah dengerin semua ini, coba renungkan sejenak. Seandainya kamu ada di posisi mereka, tiap hari harus berhadapan sama tembok yang sama. Kira-kira pilihan apa yang bakal kamu ambil?